Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Ali Prabowo dapat hadir kembali untuk menemani Anda dalam program Sang Pemimpin. Tanggal 9 April tinggal menghitung hari tentunya. Jadi jangan sampai dengan hari ini pun Anda masih belum memiliki pilihan yang tepat. Apalagi berencana juga untuk tidak menggunakan hak suara Anda. Kayaknya lebih bijak kalau Anda segera menentukan pilihan Anda, dan itu mungkin bisa diawali dengan lebih mengenal lagi siapa calon pemimpin yang akan Anda pilih. Di sore hari ini, saya membawa satu tawaran baru untuk Anda. Tentunya semoga saja bisa memberikan satu angin segar juga tentunya untuk Anda ya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Bapak Ali Assegaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini mungkin bisa diperkenalkan dulu untuk pemirsa. Kalau Bapak berencana maju di 2014 ini, apa sih Pak sesuatu yang baru yang akan Bapak tawarkan untuk masyarakat Jawa Timur? Mungkin saya satu-satunya caleg yang tidak menawarkan gagasan kecuali persaudaraan. Okay. Karena saya melihat semua titik masalah negeri ini adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyat yang tidak mampu berbentuk persaudaraan. Okay. Bentuknya apa menurut Bapak sekarang ini yang sudah terjalin, Pak? Saat ini saya hanya bisa melakukan bentuk memahami masyarakat dan bersama masyarakat, karena di titik itu yang saya inginkan lahir sistem pendidikan masyarakat. Okay. Kayak misalnya di Tuban kita buat desa kultur Jawa. Nanti dengan pendekatan, kalau di Kediri itu ada kampung bahasa Inggris, kenapa kita tidak membuat kultur Jawa, kultur Madura? Ada sebuah mimpi yang kita inginkan masyarakat itu punya culture sendiri tentang produk misalnya. Produk seperti di Pasuruan itu ada produk makanan sehat. Okay, nah, kenapa kita tidak membangun masyarakat itu sadar? Atau kasus Gunung Kelut misalnya. Gunung Kelut itu kan gunung sahabat rakyat. Jadi bagaimana rakyat di sana itu lebih paham kondisi gunung daripada orang Jakarta. Saya berpikir tidak ada agenda kecuali menemukan masyarakat ini jati diri. Oke, baik. Sebelum saya mengobrol soal program yang Bapak tawarkan, termasuk juga terobosannya, kira-kira apa sih yang sudah menginspirasi Bapak untuk bisa membuat perubahan yang bisa dikatakan cukup unik juga, jarang sekali dilakukan oleh para caleg, dan tentunya ini mungkin hal baru juga untuk masyarakat Jawa Timur, Bapak. Sebelum masyarakat, ada satu kalimat yang ada dalam Al-Quran ketika diberikan kepada Nabi Ibrahim, kata itu, Inna Ibrahima ummah. Satu orang namanya Nabi Ibrahim, umat. Ya. Padahal satu orang. Okay. Saya hanya ingin berbicara bahwa Ali Assegaf itu satu elemen kecil di tengah kemajemukan besar. Okay. Kalau saya tidak bisa menjadi kemajemukan besar ini, maka saya tidak akan pernah menjadi mereka. Okay. Saya hanya menganalisa mereka jauh. Problem hari ini, kepemimpinan atau masyarakat atau tokoh hanya memberikan janji itu karena dia hanya berbicara lahiriah masyarakat, bukan batin masyarakat. Batin satu masyarakat namanya culture, namanya budaya. Nah, kita perlu melakukan pendekatan dari titik. Oke, baik. Sedikit yang sudah Bapak upayakan itu tadi, apakah menurut Bapak itu nantinya bisa memberikan satu sumbangsi atau juga perubahan yang cukup besar untuk Indonesia, Pak? Pasti, bahkan saya yakin bahwa negeri ini dilahirkan oleh kecintaan kepada bangsa. Walaupun itu hanya dimulai di Jawa Timur saja ya, Pak? Di Indonesia. Okay, saya ingin katakan begini, Indonesia, saya mungkin punya ada satu kalimat. Kami ini pecinta bukan petarung, yang siap bertarung kapanpun juga demi cinta. Kenapa saya katakan demikian? Dulu Indonesia ini sebelum jadi sebuah negeri, terpuak-puak, artinya terpisah. Ketika ada rasa kebersamaan satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, rasa cinta ini kita melahirkan heroik yang cukup besar untuk membela bangsa dan tanah airnya. Okay, hari ini problem negeri adalah bagaimana melahirkan pecinta bukan petarung. Pemilu hari ini hanya orang mengkalkulasi bertarung. Bertarung siapa menang berapa, angka berapa, betul itu perlu. Tetapi saat yang sama ada yang hilang, jati diri. Saya berpikir sederhana, bahwa saya ingin bersama bangsa ini untuk dengan kemajemukannya, untuk melahirkan kebinekaannya dengan nilai-nilai. Baik, ketika saya mencoba mewakili masyarakat Jawa Timur, Bapak, yang namanya pemimpin tentunya memiliki idealis, itu memang seharusnya, atau mungkin bolehlah dikatakan seperti itu. Tapi ketika mereka bertanya, apakah sebenarnya Pak Ali itu benar-benar paham dengan problem yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia, Bapak? Termasuk juga kalau ada yang mengatakan, siapapun yang memimpin, kayaknya Indonesia masih tetap bakal seperti ini. Betul, dan 100%. Kenapa?
konstitusi negeri ini yang namanya Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen tidak akan pernah melahirkan seorang pemimpin apapun. Karena itu saya berarti kondisinya masih tetap akan sama pasca pemilu nanti pun? Mustahil melahirkan. Kenapa? Karena itu saya mengajak orang untuk berpikir bagaimana kepada satu stresis. Sistem Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen ini harus dilakukan perubahan secara revolusioner. Ada dua hal yang bisa membahayakan kalau teori ini mau dilakukan. Pertama, orang-orang berpikir untuk mengembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 seperti yang lama. Saya memberikan isyaratnya itu gampangnya sederhana. Dulu wajah Indonesia itu dengan sistem parlementer itu seperti wanita, jenis kelaminnya jelas. Lalu tiba-tiba ada sebuah kelompok yang bergerak ingin mengubah wajah ini dengan mengoperasi kelaminnya. Dengan wajah orang yang ganteng dan segala macam. Itu yang kemudian disebut, saya memberi istilah ilusi reformasi. Saya menjadi bagian dari proses itu. Dengan pemikiran besar Anda itu siapa sih Pak orang-orang yang ada di belakang Anda dalam arti memberikan dukungan untuk bisa membuat perubahan yang luar biasa besar itu Pak Ali? Tidak ada perubahan besar kecuali datang dari jiwa besar dan orang-orang yang menyembah Zat yang Maha Besar sesuai dengan sila pertama Pancasila. Negeri ini ketika orang-orang yang punya keyakinan kepada Tuhan yang Zat yang Maha Besar, maka orang-orangnya tidak pernah jadi kecil. Dia menjadi besar. Awalnya kemudian ketika dia besar, dia akan berpikir pada sila kedua Pancasila, kemanusiaan. Saya berlogika hanya orang yang berketuhananlah yang mampu melihat sesama dengan pendekatan manusia. Misi utama saya membuka yang namanya Universitas Kemanusiaan. Seperti apa itu Pak? Universitas Kemanusiaan yang saya maksud adalah saya tanggal 30 Maret membuka acara di Desa Maron, Probolinggo. Itu sebuah produk services, lembaga services seperti LSM dan apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan itu semacam bazar yang kemudian nanti berakhir dengan sumpah setia kepada Rasulullah untuk membela bangsa dan tanah air. Nah, di titik itu masyarakat tidak perlu berpikir tentang anggaran pemerintah. Itu perlu, tetapi jadikan nomor 2. Tapi mulai pendukung. Tapi yang utama bukan itu. Tangan mereka yang mereka keluarkan untuk membantu tetangga mereka, masyarakat mereka, inilah yang akan. Bagaimana ketika mereka itu berpikir apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang kecil? Mungkin mereka masih berpendapat dan berpikir seperti itu, Pak. Korban terorisme ketika mereka menganggap kecil. Ini yang pertama saya lakukan. Bahwa mereka tidak perlu menganggap dirinya kecil, mereka punya Tuhan. Mereka menyembah Zat yang Maha Besar. Salah satu agenda besar menghancurkan negeri ini ketika orang melihat dirinya kecil dan masyarakat menerima bahwa kami orang kecil. Gak ada orang kecil, gak ada orang besar. Orang kecil ketika dia korupsi, orang kecil adalah ketika dia berpikir rendah, berpikir demoralisasi. Orang besar ketika dia berpikir memberi. Orang besar ketika dia mulai mencintai, mulai menyantuni, mulai berbuat tentang dirinya dan kemanusiaannya. Sebentar saya berbicara dengan Anda sudah memberikan sedikit gambaran kalau memang misi yang akan Anda usung itu sangat luar biasa Bapak. Bagaimana cara Anda mengkomunikasikan? Apakah itu bukan satu bahasa yang cukup susah untuk dimengerti oleh masyarakat Pak Ali? Sederhana, saya banyak level tentunya komunitas-komunitas masyarakat. Ketika masyarakat itu petani, saya hanya bisa menjelaskan tidak ada yang ditanam hari ini lalu besok pagi ingin dipetik. Artinya bahwa bangsa penanam adalah bangsa orang yang berjuang, bekerja, yang menuai hasilnya lalu bersyukur kepada Tuhan. Sementara bangsa yang membeli di Indomaret adalah bangsa yang dijadikan konsumtif dan tidak lagi produktif, yang ujungnya akan berpikir. Sederhana sekali. Oke, baik. Dan itu menurut Bapak langsung bisa diterima ya di masing-masing kalangan? Ada kalanya masyarakat, kayak kemarin ketika saya di Madura, saya masuk, mereka punya kebiasaan orang memberi uang. Saya sepanjang jalan itu memberi uang, setelah saya katakan, saya menjadi caleg di DPD. Awal yang keluar dia tanya ada uangnya atau enggak. Setelah saya jelaskan satu persoalan, saya bilang enggak perlu pakai teori apapun. Bahwa negeri ini syaratnya saya maju bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sayangnya dia dijadikan hanya di atas materai 6.000.
Negeri ini telah melakukan penghinaan semua agama dengan memasukkan setiap caleg hanya dengan materai 6.000 bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Saya bilang begitu. Lalu bagaimana? Ayatnya itu mengatakan alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Artinya orang-orang yang punya kemampuan untuk memberi uang, menginfakkan hartanya, ataupun dia tidak punya mampu, tetap mengeluarkan hartanya, dan dia mencegah emosi, tidak gampang emosi melihat manusia, saling maaf. Ini syarat takwa. Maka saya bilang, kondisi negeri hari ini, semua orang takut miskin, sehingga dia perlu recehan uang hanya dengan money politik, tiap caleg dimintain uang. Itu kan hanya logika nanti caleg itu akan mengembalikan uang, tapi saya ingin mengajak ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar tidak money politik. Cinta bangsa dan tanah air ini bagian dari inti ajaran Al-Quran. Tapi realitanya tetap seperti itu Pak kondisinya? Hari itu saya keluarkan uang-uang yang saya terima itu, saya tambahkan sedikit, solusinya cari anak yatim dan orang miskin. Kemarin mereka telepon saya, Habib, saya tidak perlu uang, kami siap berkorban semua. Baik, nanti bisa kita lanjutkan kembali obrolan kita. Sayangnya kita mesti break sebentar pemirsa, dan jangan beranjak dari tempat Anda, karena sang pemimpin masih akan hadir kembali sesaat lagi.